Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Buya atas kehadirannya. Sama-sama. Sungguh merasa sangat bahagia. Buya sehat? Alhamdulillah. Dan semuanya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah, semoga ini program yang menarik sekali dan hikmah di balik apa yang terjadi adalah seperti ini. Seorang muslim dan mukmin harus selalu prasangka baik kepada Allah. Tidak ada musibah yang Allah berikan kecuali ada sesuatu yang besar, dan semoga kebesaran itu kita yang mendapatkannya. Alhamdulillah, kalau kita yakin semua terjadi dengan izin Allah, semua pasti untuk kebaikan, pasti akan menikmati episode apapun gitu ya. Masya Allah. Santri sehat semua di sana Bu ya? Sehat santri Riang. Malam ini habis acara, nanti mereka main sebentar, 1 jam, baru istirahat nanti. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau tidak keberatan, malam ini kita akan membahas ya obrol-obrolan ringan bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang yang dicintai Allah. Karena banyak yang menyebut nama Allah, juga bersujud ke Allah, tapi di hatinya sepertinya masih sibuk dengan selain Allah. Gimana itu, Uya? Baik, yang diinginkan atau yang diminta oleh Allah terhadap kita untuk menjadi hamba yang selalu mengabdikan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penghambaan ini yang harus kita jelaskan. Bagaimana penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah? Apakah cukup orang sujud? Kemudian apakah cukup orang melakukan ibadah-ibadah seperti puasa itu? Dan apakah setiap orang yang berkecimpung dalam urusan dunia berarti dia jauh dari Allah? Ini yang harus dipahamkan. Ada sebagian orang menganggap bahwasanya kalau urusan dengan Allah, ya dengan Allah saja, nggak perlu urusan dunia. Tapi lebih hebat lagi adalah orang cerdas. Di saat dia berurusan dengan dunia, langsung disambungkan, dikonekkan, diklikkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja. Makanya kami selalu ingatkan, bawa Allah, sertakan Allah di dalam segala aktivitas. Anda yang duduk, misalnya kita serukan kepada siapa yang duduk di kursi direksi, para pemirsa, atau yang lagi pergi ke toko, atau lagi bekerja sebagai pegawai kantor, atau libatkan Allah di dalam perjalanan hidup kita. Artinya begini, kalau kita sebuah pengusaha, kita seorang pengusaha, kita punya gambaran keuntungan. Di dalam kita meraih keuntungan ini, sebelum kita dalam hitung-hitungan, kita akan ambil tender itu karena kita ada hitungan keberuntungan. Atau kita punya toko, ada gambaran untungnya berapa. Jadi sertakan Allah begini, sebelum kita mulai sudah kita bawa Allah. Nanti kalau memang aku sudah berhasil, akan aku berikan sebagian hartaku, berapa persen, 2%, 10%, 5% untuk Allah. 1. Jadi libatkan Allah di dalamnya langsung. Sehingga ini yang pertama. Yang kedua, karena kita sadar ini semuanya untuk Allah, maka di dalam beraktivitas dunia tidak boleh melanggar aturan Allah. Kalau sudah penuhi 2 syarat ini, maka biarpun kelihatannya urusannya urusan dunia, maka itulah urusan akhirat. Sehingga disebutkan dalam hadis itu, alangkah banyaknya amal kelihatannya amal dunia, tapi ternyata nilainya adalah akhirat. Begitu sebaliknya ada amal urusannya akhirat, kelihatannya akhirat, tapi ternyata nggak ada nilainya di hadapan Allah. Artinya, kita tidak, jangan sampai kita ini tertipu dengan amal ibadah kita. Atau sebaliknya tiba-tiba karena kita sudah rajin ibadah merendahkan orang yang secara zahir tidak berbeda ibadah, kurang ibadahnya. Akan tapi biarpun mereka adalah hidupnya adalah dalam urusan dunia, tapi kalau ternyata pikirannya, oh aku akan membangun ini pesantren tauhid, ini kurang begini, pesantren ini kurang, dia ternyata kelihatannya urusan dunia, siang malam dia urusan dunia, tapi ternyata hatinya adalah dengan Allah, maka dia sebetulnya telah ma'rifat kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu. Jadi tinggal nyambungkan saja. Bahkan di dalam sholat sendiri, pendidikan dari Nabi, ada Mu'ad. Mu'ad itu sholat kepanjangan.
Di belakang ada wanita tua, bapak-bapak tua, ada anak kecil. Tiba-tiba bapaknya marah satupun fatanan ya Mu'ad, kau jadi penfitnah, bikin orang gundah gulana. Kalau kau jadi imam sholat, kemudian ada ibunda yang ada seorang bayi menangis, percepat sholat. Urusan sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di saat kita dengan Allah pun tidak boleh lupa dengan manusia. Jangan sampai kita seolah dengan Allah, tapi tetangga tersakiti, kemudian saudara tersakiti, ibunda tersakiti. Maka ini adalah orang yang salah. Tidak, ya kurang ilmu tadi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita membekali siapapun, di saat kita beraktivitas urusan dunia, sambungkan dengan Allah, agar langkah kita, gerak-gerik kita, ada nilai pahala di hadapan Allah. Dan itulah orang yang selalu ingat Allah. Ya mawuqu'uda wala junubi. Dalam keadaan bangun, dia ingat Allah. Dan tidur, semua aktivitasnya adalah dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, insyaAllah. AA pernah mendengar uraian tentang ada orang yang beribadah, tapi dengan ibadah ini dia mengharapkan orang-orang itu jadi menghormati dirinya. Mengharapkan kalau nyuruh orang-orang bersegera. Kalau dia belanja, ingin orang itu jadi murah. Karena tahu saya ini orang yang paham agama dan mengamalkan agama, tapi berharapnya orang-orang itu jadi berkhidmat kepada dia. Nah, ini juga mungkin sudah bagian dari nafsu ya, walaupun menggunakan ibadah. Ada satu hal yang kami tangkap luar biasa, dan bagaimana kita itu segera langsung koreksi diri. Langsung mengatakan kita bicara tentang follower tadi. Jadi kita sering lupa, kadang-kadang kita sering ngomongin kemana-mana, kita sendiri lupa bahwasanya ternyata kita perlu banyak diomongin, perlu banyak dinasihati. Bisa jadi betul seorang penceramah hanya yang ditanyakan adalah berapa banyak yang datang, yang parkir mobil atau sepeda motor, kelas apa yang akan datang, itu sudah musibah besar. Apalagi kalau nanti dia punya ilmu, punya amal, kemudian punya wibawa hanya mencari dunia, wah ini berbahaya sekali. Kalau pada zaman dahulu, orang-orang kafir pada zaman Nabi itu menyembah berhala, alasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia salah. Tapi ini manusia jahat, Allah ditunggangin untuk mencari dunia, mencari berhala. Ini lebih serem lagi manusia-manusia semacam ini. Makanya Nabi mengatakan, aku lebih takut kepada orang ini daripada kepada Dajjal. Kalau jadi ulama, namanya ulama su. Tidak ada fatwa kecuali imbalannya adalah urusan dunia. Tidak ada apapun kecuali dunia. Berceramah, dunia, memberi ilmu, dunia, semua dunia. Dan dialah yang digambarkan oleh Nabi, orang kelihatannya berkecimpung dalam urusan dunia, ternyata tempatnya di neraka. Bahkan bisa mengatakan, aku mencari ilmu untukmu ya Allah. Kau dusta. Lempar ke neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal yang demikian. Kita minta, kita diberi Allah ilmu, dan yang memudahkan mengamalkan adalah juga Allah. Maka minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami pemahaman dan mudah mengamalkan, dan jauhkan kami dari hal-hal yang menjadikan sebab kemurkaan. Kita harus ngadu kepada Allah. Ya, jadi kalau menyimak berarti kalau ingin betul-betul mendapat cinta Allah, itu harus murni ya di dalam ini. Memang ingin, karena kalau kita menggunakan aksesoris dunia, aksesoris agama, ibadah, doa, ngaji, haji, umroh, dan segala urusan, tetapi hatinya hanya ingin penilaian makhluk, pujian, penghargaan, kekaguman orang, malah mungkin orang seperti ini lebih dimurkai Allah dibanding dengan orang awam yang ingin dipuji orang. Gimana, Buya, seperti itu? Betul-betul. Dan sebetulnya posisi yang saat ini kita lagi dudukin, yang menempatkan dirinya sebagai seorang ustaz, pembimbing, ini posisi yang paling berbahaya. Di saat disanjung bangga, berlebihan, bilang amal, apalagi di saat kita dibenci, dimarahi, kemudian ikut marah, kita dalam posisi yang luar biasa membahayakan. Dan kita tuh pakai sesuatu yang mahal, namanya agama itu mahal. Karena mahal itu, lihat, orang mencari dunia lewat agama. Ya mohon maaf misalnya ya, mau dagang saja pengen laku bersumpah, agar orang percaya. Bahkan kalau mau jadi apapun datang ke ustadz biar banyak yang ikuti misalnya, pemilih dan sebagainya. Agama itu mahal, maka karena agama mahal, hati-hati, jangan sampai kita beragama, betul-betul kita jual. Mahalnya agama adalah nanti untuk kita gunakan di akhirat. Tapi orang menjual agama dengan sesuatu yang
yang bakal berakhir, yaitu dunia. Dan ini adalah ilmu, ini adalah teori. Kita baca dalam kitab-kitab akhlak itu ada, kan, tapi untuk sampai kepada derajat benar-benar cinta Allah lalu dunia baginya adalah tidak berharga, ini perlu proses. Kalau berpura-pura semua orang bisa, oh saya tidak senang dunia. Akan tapi mikir. Ini bukan ilmu berpura-pura, akan tapi kita semua perlu belajar. Sehingga pendidikan yang diajarkan Nabi, biasakan berderma, ngurusi orang lain, dan sebagainya. Itu kebiasaan dia aja untuk melepas dunia dari hatinya. Bukan hanya berkata, wah aku tidak senang dunia, aku tidak senang dunia, aku tidak, itu bohong, bukan seperti itu. Tapi hakikatnya adalah bagaimana lagi-lagi kita urusan dengan manusia, berbuat baik dengan manusia, nanti akan terpangkas urusan dunia.